Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alzikri dengan NIM 2419524 dari kelompok 6 Praktikum Sistem Kendali. Saya akan menjelaskan tentang materi modul 2, yaitu kontrol kecepatan motor DC dengan sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Yang pertama yaitu pada modul kali ini kita disajikan dengan diagram blok, di mana diagram blok adalah representasi visual dari tahapan pengendalian suatu sistem kendali yang menunjukkan sebab akibat dari input dan output pada suatu sistem. Pada diagram blok ini memiliki beberapa parameter, yaitu memiliki beberapa komponen, yaitu garis sinyal yang difungsikan untuk menggambarkan arah aliran sinyal. Contohnya RS input dan CS output. Pada memiliki komponen lainnya, yaitu titik penjumlahan atau summing point, titik yang dimana pertemuan yang untuk menjumlahkan atau mengarahkan dua lebih sinyal, berbentuk lingkaran yang memiliki tanda plus minus. Selanjutnya ada GS, yaitu plan atau subsistem. Karakteristik dari tahapan pengendalian berisi fungsi matematika sistem kotak berbentuk kotak, yaitu GS atau HS. Titik percabangan atau branch point, titik di mana suatu sinyal didistribusikan ke dua atau lebih jalur tanpa mengubah nilainya, membentuk jalur umpan balik atau feedback. Dapat dilihat pada gambar. Summing point, titik percabangan branch point, terdapat feedback HS. Lanjut, pada diagram blok memiliki dua hubungan, yaitu hubungan seri, yaitu X1, dan hubungan paralel. Hubungan seri yaitu X1 hubungan lurus, tidak terjadi percabangan, X1 dikali G1, X2 dikali G2, dan X. Dimana kita mencari nilai akhir outputnya itu X3, dimana kita mendapatkan nilai dimana X2 sama dengan X1 dikali G1 dan X3 sama dengan X2 dikali G2. Karena X2 kita ketahui yaitu X1 dikali G1, maka kita ganti nilai X2 menjadi X1 dikali G1 dikali G2. Sederhananya dapat kita lihat pada sistem yaitu X1 dikali G1 dikali G2, mana hasilnya sama, X3 sama dengan X1 dikali G1 dikali G2. Terus hubungan paralel memiliki percabangan, yaitu pada kita mencari nilai outputnya yaitu X4, dimana X2 bernilai X1 dikali G1 dan X3 bernilai X1 dikali G2. Terdapat summing point dimana bisa plus atau minus, jadi tergantung tandanya. Jadi nilai X4 sama dengan X1 dikali G1 tambah kurang X1 dikali G2. Karena X1 nya kedua ruas ada X1, kita pindahkan X1 ke keluar, jadi hasilnya itu X4 sama dengan X1 dikali G1 tambah kurang G2. Lanjut, terdapat modifikasi blok ada dua, yaitu pergeseran titik percabangan dan pergeseran titik penjumlahan. Pertama, titik percabangan dapat dilihat pada gambar. Pergeseran pada titik percabangan ada satu. Modifikasi blok ini memiliki syarat, yaitu nilai outputnya sama dengan sebelum dipindahkan. Dimana dapat gambar, terdapat input X1 dikali dengan summing dengan subsistem yaitu G. Jadi nilai outputnya itu X1 dikali G dan X1 dikali G. Bagian bawah dipindahkan percabangannya dari kanan ke kiri. Jadi untuk mendapatkan nilai X1 supaya nilai outputnya X1 dikali G, maka nilai A itu adalah G. Itu saja. X1 dikali A sama dengan X1 kali G. Coret A sama dengan G. Kita coba sebaliknya, yaitu dari kiri ke kanan. Mana pada gambar X1 dikali G dan X1. Mana nilai ini kita pindahkan ke sini, jadi kita memerlukan nilai A supaya nilai X1 nya
nilai outputnya berupa X1. Karena nilai X1 dikali G X1 kali G, maka ini juga X1 kali G. Jadi kita cari nilai A. Nilai A yang bisa itu 1 per G. Jadi X1G dikali 1 per G. Jadi hasilnya G1. 1 X1. Terus modifikasi blok, pergeseran titik penyebelahan input X1 sama seperti yang tadi, tapi perbedaannya ada titik penyebelahan, di mana X1 dapat input X1 dan X2, di mana nilai X1 X3 yaitu X1 dikurang X2 dikali G. Kita pindahkan nilai X2 ke samping. Jadi agar nilai X2 kan nilai X3 itu sama dengan kita dapatkan X1 kali G dikurang X2 kali G. Jadi kita cari nilai A-nya agar nilainya sama, yaitu A sama dengan G. Habis. A sama dengan G. Itu pula sebaliknya. Kita mencari nilai X3 sama dengan X1G dikurang X2, dimana ini adalah nilai ketika sebelum dipindahkan rumusnya. Terus setelah dipindahkan, ini rumusnya X1 dikurang X2 kali A dikali G. Jadi nilainya nanti pada X3 setelah dipindahkan X1G dikurang X2G. Jadi kita memerlukan nilai A agar X2-nya agar nilai G-nya hilang, yaitu kita mendapatkan nilai A sama dengan 1 per G. Lanjut, ada konstanta pengali atau KP, penguatan sinyal. Fungsi utamanya adalah diletakkan sebelum plan untuk memperkuat sinyal kontrol secara langsung. Mekanismenya bertindak layaknya amplifier penguat. Memperbesar penguatan berarti sistem akan memproses jauh lebih cepat. Kelemahan kritisnya itu dapat membantu meminimalisirkan steady state error, namun tidak akan pernah bisa menghilangkan hingga nol mutlak, membutuhkan elemen pengendali tambahan. Lanjut, sistem lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Karakteristik lingkar terbuka hanya satu jalan dan tidak memiliki feedback, di mana fungsi alihnya yaitu CS sama dengan RS kali GS, di mana rasio alih fungsi CS per RS sama dengan GS. Berbeda dengan sistem lingkar terbuka, lingkar tertutup memiliki umpan balik untuk mengoreksi sinyal referensi, di mana dapat terlihat HS, di mana perbedaannya pada HS dan terdapat summing point. Mana definisi fungsi alih CS sama dengan ES kali GS, ES sama dengan RS dikurang BS, di mana RS dikurang CS dikali HS, CS sama dengan RS dikurang CHS dikali GS, di mana persamaan akhirnya yaitu CS per RS sama dengan GS per 1 ditambah GS dikali HS. Terus ada evaluasi perbedaan antara lingkar terbuka dengan lingkar tertutup, yang mana parameter ujinya yaitu berupa feedback, di mana lingkar terbuka tidak ada feedback dan lingkar tertutup memiliki feedback untuk mengoreksi error secara aktif. Stabilitas kurang stabil terhadap gangguan pada lingkar terbuka, dan lingkar tertutup lebih stabil karena sistem dapat beradaptasi karena adanya feedback yang digunakan untuk mengoreksi secara aktif. Ketelitian masih tergolong teliti, namun statis sangat teliti, menguji pada set point. Kompleksitas desain sederhana dan mudah dibuat. Lingkar tertutup rumit karena memerlukan perhitungan agar sistem stabil. Biaya implementasi relatif mudah pada lingkar terbuka dan relatif lebih mahal pada lingkar tertutup. Lanjut, pada kontrol PID, yaitu proporsional, integral, dan derivatif. Fungsi proporsional atau P memperbesar penguatan, mempercepat respon transien, output sebanding dengan input. Jika KP terlalu besar, sistem tidak stabil, terjadi osilasi dan overshoot. Pada domain waktu, UT sama dengan KP dikali ET.
Dan pada domain Laplace UT US per ES sama dengan KP. Integral atau I berfungsi untuk menghilangkan steady state error, bereaksi pada akumulasi error, meskipun input non output bisa disesuaikan. Peringatan, memperlambat respon awal, KL besar, osilasi meningkat tajam. Pada domain waktu, UT sama dengan KI dikali KI integral ET dt, domain Laplace US per ES sama dengan KI per S. Derivatif berfungsi untuk meredam overshoot, mempercepat mencapai set point, merupakan laju perubahan error. Peringatan, tidak memiliki output jika error konstan harus digabung dengan P. Pada domain waktu, UT sama dengan KD dikali DET per DT. Pada domain Laplace, US per ES sama dengan KD dikali S. Matriks diagnostis efek penalaan PID. Parameter pengendali, jika ditambahkan KP, maka rise time akan menurun, overshoot akan meningkat, settling time terjadi perubahan kecil, dan steady state error berkurang. Penambahan KI atau integral, rise time menurun, overshoot meningkat, settling time meningkat, steady state error dihilangkan. Itu guna integral. Rise pada penambahan derivatif atau KD, rise time terjadi perubahan kecil, overshoot menurun, settling time menurun, dan steady state error terjadi perubahan kecil. Kombinasi pengendalian PID, P tambah I atau pengendalian PI, proporsional dan integral. Efek sinergis menjaga respon tetap baik dan mengeliminasi error menjadi nol. Titik kelemahan overshoot masih tinggi, tidak ada komponen D. Aturan desain, nilai KL harus besar dari KP untuk mencegah overshoot berlebih. Persamanya itu KP ditambah 1 KP dikali 1 ditambah 1 per TIS. Kombinasi PD, pengendalian PD, proporsional dan derivatif, efek sinergis reaksi sangat cepat terhadap perubahan error, meredam overshoot secara signifikan. Titik kelemahan, tidak dapat mengeliminasi steady state error karena tidak ada integral. Aturan desain, nilai KP harus besar dari KD agar respon tetap cepat. Persamaan KP dikali 1 ditambah TDS. Kombinasi PID, proporsional, integral, dan derivatif. Pengendalian PID, hasil akhir respon transient optimal, overshoot sangat rendah, dan steady state error hilang sepenuhnya. Parameter respons sistem, time constant atau TC, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 63,2% dari nilai akhir. Delay time atau TD, waktu yang dibutuhkan respon untuk mencapai 50% dari nilai akhir untuk pertama kalinya. Time rise atau waktu naik, TR, waktu pergerakan dari 0 sampai 100% atau 10 sampai 90%, 5 hingga 95% dari nilai akhir. Pada praktikum biasanya digunakan 10 sampai 90%. Time peak atau waktu puncak, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai puncak tertinggi pertama dari overshoot. Terus maksimum overshoot, lonjakan nilai puncak maksimum yang diukur dari kondisi steady state. Rumusnya itu CTP time peak dikurang C tak hingga per C tak hingga dikali 100%. Settling time atau waktu tuna TS, waktu hingga sistem berosilasi masuk dan bertahan dalam rentang toleransi 2%, 5% atau 0,5% dari nilai akhir. Terdapat pada gambar, dapat dilihat. Ini bagian delay time, ini peak time, waktu tertinggi yang dapat diraih, yaitu maksimum overshoot di atas nilai akhir, pita toleransi plus minus 2%, settling time dari sini ke sini settling time, terus nilai akhir steady state saat waktu mencapai 0. Waktu mencapai tak hingga. Metodologi penalaan atau tuning, trial dan error, pendekatan yang iteratif dan empiris,
Karakteristik metode paling umum melakukan pengujian berulang dengan menambah atau mengurangi parameter awal hingga ditemukan nilai optimal. Status plan tidak membentukkan model matematis. Ziegler-Nichols pendekatan algoritmik klasik metode praktikum utama. Karakteristik dirancang khusus untuk sistem di mana model matematis atau plan belum diketahui. Kompatibilitas dapat diaplikasikan pada sistem lingkar terbuka maupun lingkar tertutup. Cohen-Kohn pendekatannya reaksi pada kurva yang tercepat, serupa dengan Ziegler-Nichols. Model plan tidak diketahui, namun dirancang untuk menghasilkan rise time atau waktu naik TR yang jauh lebih cepat. Kompatibilitas hanya dapat digunakan pada sistem lingkar terbuka. Dapat digunakan hanya pada lingkar terbuka. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan pada video ini, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.